Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk kepada tafsiran Al-Kahfi itu sendiri, insya Allah saya akan masuk dulu untuk keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi ya setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, ada beberapa hadis yang sahih terkait dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maupun di malam Jumat. Salah satunya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, ia akan diterangi dengan cahaya antara ia dengan Ka'bah. Nanti kita jelaskan maksudnya cahaya ini apa. Ya, maksudnya cahaya ini apa? Ya, karena beda-beda pendapat ulama tentang terkait cahaya ini. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Kahfi Lailatul Jumu'ah di malam Jumat, adha'a lahu minan nuri, dia akan diterangi cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq, di antara ia dengan Baitil Atiq atau di antara dia dengan Ka'bah. Baitil Atiq adalah nama lain dari Ka'bah. Nah, di sini harus dipahami, dan ini yang sering sekali miss di Indonesia sih. Nggak cuma di Indonesia sebenarnya, tetapi di banyak muslim di seluruh dunia. Ketika Rasulullah menyuruh membaca, itu harus dipahami bahwa Rasulullah mengatakan hal tersebut kepada para sahabatnya. Ya. Dan ketika para sahabat disuruh membaca, para sahabat itu memahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah mengetahui isinya, memahami isinya dan mengamalkan. Contohnya begini. Misalkan saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen, saya menyuruh kepada para siswa ya atau kepada mahasiswa, coba baca jurnal ini. Bahasanya sama qira'a. Coba baca. Berarti saya menginginkan mereka tidak cuma melantunkan dengan mulut, kan gitu ya. Tidak cuma melantunkan dengan mulut, tetapi membaca dengan memahami isinya, begitu. Ya, ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ini baca surat Al-Kahfi, para sahabat itu sudah paham bahwa maksudnya itu bukan hanya untuk melantunkan, tapi untuk membaca serta paham isinya. Dan untuk mereka mudah karena mereka paham bahasa Arab. Mereka paham bahasa Arab, jadi ketika mereka membaca itu mereka sekaligus membaca maknanya. Begitu. Sedangkan kita tidak, ketika kita membaca, yang ada di otak kita adalah hanya sekedar melantunkan tanpa memahami apa isi bacaan kita, begitu. Itu bukan masuk ke dalam karakter membaca. Ya. Boleh ya, tetapi tidak sempurna dan tujuannya tidak dapat gitu. Karena ada yang menerangkan bahwa cahaya di sini maksudnya adalah hidayah. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa cahaya di sini adalah hidayah, dan itu hanya bisa didapatkan jika kita memahami isinya. Kenapa Rasulullah tidak perlu sampai mengatakan pahami isi Al-Qur'an? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan hal tersebut kepada para sahabatnya yang sudah mengerti juga bahasa yang dipakai dalam Al-Qur'an, begitu. Jadi alhamdulillah baik sekali kita mulai untuk mencoba menelaah tafsir terkait dengan surat Al-Kahfi ini. Sehingga berikutnya ibu-ibu tidak hanya sekedar melantunkan. Tidak sekedar melantunkan, tetapi sekaligus memahami isinya. Ya, sekaligus memahami isinya. Itu harus dipahami ya, karena banyak yang kita ini, kalau misalnya ibu-ibu di sini membaca keutamaan menghafal Al-Quran, itu pasti istilahnya itu adalah jatuhnya seperti membaca Al-Quran gitu. Nah, yang ada di otak kita adalah ketika membaca itu hanya sekedar membaca saja. Ya, tidak tahu isinya apa. Hanya sekedar membaca. Kita bisa membaca tulisan Arab tapi kita tidak paham isinya. Itu bukan membaca. Itu bukan membaca. Ya, tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kita lanjut. Ya, tetapi hadis ini mauquf, hadis yang pertama mauquf itu maksudnya tidak sampai kepada Rasulullah. Jangan ditanya alasannya kenapa ya, karena itu cukup detail untuk penjelasan hadisnya. Tetapi maksudnya adalah beberapa ulama berpendapat bahwa hadis tersebut itu berhenti sampai di Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi ada lagi hadis lain yang dia itu sampai kepada Rasulullah
Ya, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu adalah pekerjaan ulama hadis. Ya, tetapi yang jelas ada hadis tersebut sahih. Sahih itu maksudnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, rantai perawatannya semuanya sahih. Cuman ada ulama yang berpendapat bahwa itu hadisnya, hadis yang pertama tadi itu berhenti sampai di Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini ada hadis yang lebih yang sampai kepada Rasulullah yang isinya adalah inna man qara'a surat al-kahfi, sesungguhnya barang siapa yang membaca surat al-kahfi yaumal jumu'ah, di hari Jumat, tadi di malam Jumat gitu ya. Sekarang di hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atainin. Jum'ataini ya, maka ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Ya, sehingga ada ulama yang berpendapat kemudian bahwa berarti bacanya itu adalah malam Jumat sekali, hari Jumat sekali. Tetapi wallahu alam yang lebih kuat adalah karena kita kalau menggunakan penanggalan Hijriah, mulai tanggal yang baru itu adalah pada waktu maghrib, ya waktu maghrib. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu dimulai pada pukul 00.00. Ya, jadi kalau misalkan malam ini, di malam ini itu sudah masuk ke malam ke maaf, ini kalau saya agak lupa, kita ini masuk ke malam berapa Hijriah ya? Sekarang itu kalau tidak salah karena tanggal 31 Syawal adalah 30 Syawal adalah 31 Mei ya. Sekarang adalah tanggal tadi siang itu adalah tanggal 3 Syawal. Nah, malam ini sudah masuk 4 Syawal karena kita sudah masuk di maghrib. Ya, tetapi kita masih dalam 3 Juni, belum masuk ke 4 Juni karena belum pukul 12 malam gitu ya. Jadi yang lebih utama adalah di malam Jumatnya sebenarnya, karena malam Jumat itu sudah mencakup hari Jumat. Malam Jumat sudah mencakup hari Jumat, dan di malam itu secara khusus diucapkan oleh Rasulullah bahwa hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa itu akan diberikan cahaya antara dia dengan Ka'bah, gitu ya, Baitul Atiq. Oke. Sekali lagi, qiraah di sini maksudnya adalah membaca sekaligus memahami. Ya, tolong posisikan kita sebagai misalkan orang yang menerima hadis, para sahabat, ketika Rasulullah menyuruh ini baca, para sahabat sudah paham bahwa maksudnya adalah membaca sekaligus tahu isinya begitu. Karena mereka memang paham bahasa Arab. Ya. Seperti misalkan kalau di sini ada guru ya disuruh muridnya baca buku ini ya, baca buku sejarah misalnya kalau dia buka sejarah. Ya berarti muridnya otomatis itu maksudnya adalah muridnya harus tahu isi dari buku itu. Tidak cuma sekedar melantunkan begitu. Ini yang banyak kurang ya, bukannya melantunkan salah, bukan. Ya, karena tidak mungkin kita akan paham isinya kalau kita tidak melantunkan surat Al-Kahfi ini ya, atau Al-Qur'an secara umum. Tetapi kita harus membaca disertai pemahaman makna, karena ketika disuruh membaca itu berarti memang otomatis disuruh tahu isinya apa. Ya, kita wajib tahu isinya apa. Ya, kemudian fadilah dari surat Al-Kahfi yang lain adalah dilindungi dari fitnah Dajjal. Man qara'a asyra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid Dajjali. Barang siapa yang membaca seluruh 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Qala Hajjajun, Hajjaj berkata, man qara'al asyral awakhira min suratil kahfi. Barang siapa yang membaca seluruh 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ya, jadi di sini barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ya, tapi tentu saja lebih baik baca dari awal sampai akhir ya, supaya kita mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan cahaya sekaligus dilindungi dari fitnah Dajjal. Ini bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna kita ditakdirkan hidup sampai masa Dajjal, ya, naudzubillah, jangan sampai, atau kita dimatikan sebelum mendapatkan fitnah Dajjal karena kita membaca surat Al-Kahfi begitu. Ya, bisa bermakna itu juga. Ada hadis lain yang berkata yang isinya man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal ya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian ada yang berkata bahwa dari hadis yang lain, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi
fawatiha suratil kahfi. Fawatih ya, jadi mirip dengan kata Al-Fatihah, pembukaan gitu ya. Jadi disuruh membaca bagian-bagian awal surat Al-Kahfi ya. Barang siapa di antara kalian mendapati zaman Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Ya, jadi ada yang 10 akhir, ada yang juga hadis 10 awal. Nah, supaya melengkapi semuanya tanpa ada pertentangan, maka kita baca dari awal sampai akhir, kita rutinkan. Gitu ya, kita rutinkan. Jadi ini ada ulama dua pendapat, ada yang menghafal awal, ada yang juga membaca akhir. Ya. Atau bisa juga bermana dua-duanya memiliki faedah tersebut. Gitu ya. Wallahu alam, tetapi untuk lebih amannya kita membaca dari awal sampai akhir. Ya, adalah keutamaan untuk membaca. Ingat, ketika disuruh membaca, berarti kita harus paham isinya. Harus paham isinya bagaimana. Nah, bagaimana dengan cahaya? Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya ini bisa bermakna dosa-dosanya diampuni di antara 2 Jumat. Ya, ini sambil dari muslim.org.id sekaligus dari beberapa ceramah asatidz yang saya pakai untuk menerangkan surat Al-Kahfi ini adalah pertama surat Ustadz Firanda, Ustadz Raihanul Bahrain, kemudian buku yang saya pakai adalah tafsir surat Al-Kahfi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian saya pakai juga tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Muyassar serta tafsir As-Sa'di. Ya, jadi beberapa buku lah untuk melengkapi ini, insya Allah. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat, tetapi maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang tidak besar. Maksudnya, karena kalau dosa besar itu banyak syarat-syarat berikutnya. Ada syarat dia harus melakukan taubatan nasuha, kemudian dia juga harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi, menyesal. Kemudian syarat taubat ya, dia pertama dia harus menyesal, lalu bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Kemudian ketika itu berhubungan sama orang lain, maka dia harus meminta keridhaan orang tersebut untuk memaafkan, gitu ya, untuk memaafkan. Itu adalah syarat taubat untuk taubatan nasuha. Ada ulama yang agak strict, agak ketat bahwa jika terkait dengan syarat taubat, misalkan dari dosa zina misalnya, apabila negaranya itu atau daulahnya itu ada hukum Islam tersendiri, maka dia wajib meminta had. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa untuk dosa-dosa tertentu yang memang ada hadnya, seperti dosa zina, dia harus misalkan dicambuk kalau untuk yang belum menikah, maka dia harus meminta hukuman tersebut. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Allah alam, tapi yang lebih kuat tadi adalah pertama dia harus ikhlas, kemudian dia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi, kemudian dia harus menyesal, ya. Kemudian jika dia terkait dengan hak orang, maka dia harus meminta keridhaan dari orang tersebut. Ya. Karena kita banyak lihat bahwa ada orang yang dia itu tidak melakukan dosa, tetapi dia tidak menyesal akan dosanya, itu juga tidak dianggap bertaubat karena dia hanya dia tidak melakukan dosa itu karena memang tidak mampu. Ya, betapa banyak orang-orang yang sudah agak sepuh gitu, agak tua, lalu dengan bangganya mengatakan saya waktu muda itu dulu tukang rampok gitu. Dia kuat melakukan perampokan, lalu dia membanggakan dosanya. Itu berarti dia belum bertaubat, tidak diampuni dosanya, belum diampuni. Karena dia belum bertaubat, hakikatnya dia belum bertaubat. Ya, banyak orang-orang seperti itu. Jadi kita ketika hendak bertaubat, maka kita usahakan untuk menyesal akan dosa tersebut. Termasuk kita ketika kita bertaubat, maka kita mencoba untuk menutupi dosa tersebut, ya. Kita mencoba untuk menutupi. Kalau misalkan ada yang punya walau alam ada tato misalnya, coba ditutupi. Jangan kemudian dibanggakan. Ada yang kemudian menunjukkan bahwa dia bertaubat dengan cara menunjukkan dia sholat sambil menunjukkan tatonya. Nggak boleh begitu harusnya. Harusnya ditutup aja udah. Ditutup. Ya, kalau bisa dihilangkan bisa, kalau tidak minimal ditutup dengan lengan panjang misalnya, dengan bajian yang menutup gitu ya. Jadi tidak ditampakkan, ya, tidak ditampakkan sisa-sisa dosanya begitu. Ya.
Kemudian cahaya juga berupa hidayah yang menghindarkan dari maksiat antara dua Jumat. Lalu cahaya di antara dua Jumat atau cahaya antara seseorang dan Ka'bah adalah cahaya benaran, cahaya betulan gitu ya, yang akan didapatkan di hari kiamat. Kemudian maknanya adalah pahala membaca Al-Kahfi terus mengalir selama dua Jumat ya. Ini perbedaan pendapat tafsiran, tetapi sebenarnya mereka saling menguatkan ya. Jadi tidak saling bertentangan sebenarnya. Karena cahaya tersebut memang bisa bermakna diampuni dosa-dosanya, ya, bisa diampuni dosa-dosanya, bisa juga bermakna hidayah, ya, bisa juga memang nanti ada cahaya betulan, ya. Kemudian ada pahala juga, tentunya ada pahala yang terus mengalir. Jadi wallahu alam, jadi ini perbedaan pendapat, tapi sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang benar-benar berbeda sebenarnya ya, karena masih bisa digabungkan semuanya ini. Oke, coba kita mulai masuk ke surat Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah. Dan hanya Allah yang dia dipuji memang karena dia zatnya layak untuk dipuji. Selain dari selain dari Allah, maka itu dipuji karena memang pemberian nikmat dari Allah. Ya, dan itu bisa suatu saat akan dicabut kembali oleh Allah, ya. Misalkan kita kagum memuji orang misalkan karena dia cerdas, nah kecerdasannya itu adalah nikmat dari Allah. Ya, dan suatu saat Allah bisa mencabut kecerdasannya sesuai kapan yang dia kehendaki. Jadi zat yang dia dipuji secara mutlak itu hanya Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Dan ini adalah pujian yang diiringi dengan kecintaan serta pengagungan. Ada yang mirip dengan ini yang namanya al-mahdu, ya. Al-madhu, al-madhu. Jadi al-madhu, alif lam, ya, alif lam depannya untuk alif lam ma'rifah, ya, alif al-madhu, mim dal ha. Al-madhu itu adalah pujian, tetapi niatnya bukan untuk kecintaan dan pengagungan, tapi hanya untuk supaya mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Al-madhu itu kalau bahasa Latinnya al-madahin, ya, itu dinamakan sebagai penjilat, ya, dinamakan sebagai penjilat. Kalau alhamdulillah, segala puji lillahi kepada Allah, alladzi yang telah anzala ala abdihi, yang telah menurunkan, ya, ala abdihi kepada hambanya, siapa? Nabi Muhammad. Ya. Allah telah terpuji karena yang telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihil kitaba kepada hambanya Alkitab, ya, Alkitab atau Al-Qur'an maksudnya, ya. Alkitab di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak mengadakan, ya, walam yaj'al lahu, dan dia tidak mengadakan ke dalamnya, ke dalam Alkitab tersebut, iwaja, suatu kebengkokan, ya. Dan ini ada tanda sin, biasanya itu harus berhenti, jangan dilanjut, ya, jangan dilanjut, ini nggak boleh dilanjut. Jadi tidak boleh kita alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman tidak boleh. Stop di situ dengan tanda saktah. Jadi berhenti dengan menahan napas, ya, atau berhenti dengan bernapas pun tidak masalah, ya. Tapi yang jelas harus berhenti, ya. Kenapa? Karena iwaja bermakna kebengkokan. Yang kalimat berikutnya, ya, kata berikutnya qayyiman itu sesuatu yang lurus.
Kalau kita lanjut nanti akan bermakna kontradiksi. Yang sebelumnya maksudnya adalah kebengkokan, lalu di sini bermakna sesuatu yang lurus. Ya. Jadi kita harus berhenti di ayat yang pertama. Harus berhenti di ayat yang pertama. Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Oke, stop. Kita masuk ayat kedua. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan, yang sebagai bimbingan yang lurus. Al-Qur'an ya, ini sebagai bimbingan yang lurus. Ya. Nah, ini ada ulama yang berbeda pendapat. Qayyiman di sini ya, bimbingan yang lurus ini, sesuatu yang tegak ya, itu yang dimaksud adalah Alkitab ataukah hambanya ya, Nabi Muhammad. Siapa yang memberikan bimbingan? Ya, maka di sini juga lagi-lagi bukan perbedaan yang saling kontradiktif ya. Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai bimbingan yang lurus ya, dan Rasulullah menggunakan Al-Qur'an untuk membimbing umatnya juga. Gitu ya. Sehingga bukan kontradiktif ya. Jadi yang memberikan bimbingan di sini adalah Nabi Muhammad maupun Al-Qur'an. Qayyiman liyundhira ba'san, untuk memberikan peringatan. Indar adalah suatu peringatan ya. Peringatan, ba'san syadidan, siksaan yang keras, siksaan yang pedih. Milladunhu, dari sisi Allah. Milladunhu, dari sisi Allah. Hu di sini kembali kepada Allah. Milladun, min itu dari, milladunhu berarti dari sisi Allah. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, lalu memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Ya. Di sini Allah menerangkan siapa yang diberikan kabar gembira, al-mukminin. Maka siapa yang diberikan ancaman tentang sisaan yang pedih ya dari sisi Allah, maka tentunya di situ maksudnya adalah orang-orang yang menolak Al-Qur'an dan menolak Rasulullah. Gitu kan ya? Maksudnya adalah orang-orang yang kafir, yang menolak. Ya, orang-orang kafir. Orang-orang yang menolak dari peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa yubashshiral mu'minina, lalu memberikan kabar gembira, alladzina ya'maluna shalihat, kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal solih. Ya, ini harus penting juga bahwa keimanan harus dibuktikan dengan amal solih. Ya, keimanan ya itu harus dibuktikan dengan amal solih. Ya, kemudian kalau ada ulama yang kemudian syarat iman, ya ini bukan ulama sih, ada hadisnya memang tentang apa itu iman. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lalu melakukan dengan amal perbuatan. Gitu ya. Jadi tidak bisa misalkan orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak berjilbab misalnya untuk perempuan misalnya, yang penting hati saya, tidak bisa. Ya. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan. Masih lebih mending kalau mereka ngomongnya begini. Saya tidak berjilbab, tapi saya tahu jilbab itu wajib. Ya, semoga suatu saat nanti saya bisa menguatkan diri saya untuk berjilbab. Itu masih agak mending ketimbang ya saya ini tidak apa-apa berjilbab, yang penting hati saya berjilbab. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena kalau yang pertama tadi dia mengakui bahwa dirinya memang lemah dan berharap suatu saat seperti itu. Sedangkan yang kedua dia memberikan justifikasi atas perbuatannya. Ya, padahal salah. Ya, tidak boleh. Annalahum ajron hasana, dan mereka akan mendapatkan ajron. Ajron itu adalah balasan. Ya, balasan. Shawab, ya, balasan yang baik. Ya, balasan yang baik, hasanan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, dan amal yang soleh dikatakan amal soleh jika dia tentunya yang pertama dia harus ikhlas. Harus ikhlas, ya, bahwa amal soleh yang dilakukan adalah mengharapkan pahala dari Allah, ya, untuk Allah semata dan untuk menghindari siksaan dari Allah, gitu. Ya, ikhlas. Ya, dia berharap kepada Allah, bukan untuk dilihat kepada makhluk, dari makhluk, atau bukan untuk didengar oleh makhluk. Ya, jadi ini peringatan juga. Kalau ibu-ibu di sini yang naik haji, ya saya juga disalah kadang-kadang mungkin ya, atau umroh, tidak perlu difoto. Tidak perlu difoto, itu adalah salah satu cara perusak keikhlasan manusia. Ya, kita tawaf kemudian difoto, masya Allah, itu sangat merusak keikhlasan.
Ya, karena itu ada keinginan dalam hati kita untuk dilihat manusia, ya. Jadi usahakan untuk menghindarkan karena memang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya tidak ada gitu. Kalau misalkan ini pengajian direkam kemudian disebarkan, manfaatnya memang untuk menyebarkan ilmu gitu. Berbeda dengan tadi ketika kita beribadah lalu kita memfoto diri kita lalu diupload ya di media sosial ya di Facebook, Twitter, Instagram ya, TikTok gitu ya. Jangan, tidak perlu ya, tidak perlu ya, karena itu nantinya akan merusak keikhlasan kita. Kalau kita memang menyebarkan maka sebarkan ilmu. Ya, agama yang disebarkan ilmunya. Ilmu ini yang kita sebarkan. Ya, ilmu ini yang kita sebarkan. Ya, termasuk untuk sholat jamaah maka kita menunjukkan syiar kita ke masjid. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki maka kita wajib ke masjid. Itu cara untuk menegakkan syiar. Ya. Karena ada orang yang beralasan bahwa kita ini memfoto untuk menyebarkan syiar, bukan itu yang syiar. Ya, syiar itu memang apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syiar. Salat jamaah syiar. Ya. Kemudian kita menyemarakkan kurban nanti sebentar lagi itu juga syiar. Ya, yang kita tunjukkan ke manusia itu sudah ada dalilnya apa. Bukan yang salat-salat misalkan sunnah ya kita foto tahajud ya kita upload di media sosial, masya Allah tenangnya menjalani tahajud. Jangan seperti itu. Ya, nanti itu merusak keikhlasan. Ya, makifina fihi abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Siapa yang kekal? Ya, orang-orang yang siksaan yang pedih ini, ya, orang-orang kafir yang menolak dakwah Rasulullah dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh ini. Balasan yang mereka akan dapatkan itu nanti kekal juga di dalam surga, begitu, ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya tentang ayat ini di slide-slide selanjutnya. Malahum bihi min ilmin. Ya, tadi yang sebelumnya secara sekilas kan ini perlu detail. Wa yunzirul ladzi, dan untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan qalu, mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah telah mengangkat anak. Ini adalah suatu yang sangat besar di sisi Allah. Malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu, pengetahuan tentang itu. Ya. Wala liabaihim, dan begitu juga nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka juga tidak tahu, gitu ya. Kaburat ya, sungguh besar ya, atau sungguh buruk ya. Sungguh besar itu maksudnya besar di sisi Allah. Ini tidak ringan ya. Ucapan seperti ini berat. Ya, ucapan seperti ini berat. Jadi hati-hati ketika kita membolehkan selamat Natal. Ya, saya tahu ada beberapa ulama yang membolehkan, ya. Tetapi dari kata ini seharusnya kita menyadari bahwa kalimat Allah mengambil anak itu sangat berat. Konsekuensinya sangat besar. Kaburat kalimatan, ya. Sungguh buruk, ya. Kalimatan, kata-kata tersebut takhruju min afwahihim, yang keluar dari lisan-lisan mereka. Yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ya, iyaquluna illa kadiba. Mereka tidak mengatakan sesuatu pun kecuali yang dusta. Gitu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit di sini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Allah terkadang menyebutkan hamba rasulnya itu sebagai abd, sebagai hamba, sebagai abd ya, untuk memposisikan mereka di tempatnya sebagai seorang hamba, sehingga para pengikutnya tidak melebihkan posisi mereka dari posisi kenabian. Ya, contohnya di Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, mimma nazzalna, jika kamu tetap, ini adalah peringatan dari Allah kepada para kaum Quraisy, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu tetap dalam keraguan, raib ya, ada keraguan, mimma nazzalna, tentang apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Ya, kepada hamba kami, faktu bisuratim mim mithlih, maka buatlah satu surat semisal Al-Qur'an.
Ya, semisal itu begitu. Wad'u syuhada'akum, ya, dan ajaklah para penolong-penolongmu, syuhada'akum, penolong-penolong kalian, min dunillah, dari yang selain Allah. In kuntum shadiqin, jika memang kamu orang-orang yang benar, ya. Jadi Rasulullah di sini dikatakan sebagai hamba, ya. Lalu juga Nabi Isa dikatakan juga sebagai hamba. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi untuk seorang muslim, ya, kata ini adalah bantahan untuk orang-orang yang muslim yang meragukan bahwa Nabi Isa itu Tuhan apa atau Rasul, ya. Di sini jelas-jelas Nabi Isa mengatakan diri dia sendiri bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ya. Dia memberikanku Alkitab, ya, Injil untuk kasus Nabi Isa, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi, ya. Jadi Nabi Isa di sini memang nabi dan hamba Allah begitu. Nah, di sini kemudian kita masuk sedikit tentang ayat yang keempat tadi, ya, tentang kaburat, bukan kaburat, tentang ayat keempat tadi, ya. Ayat keempat tadi saya wayundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan qayyiman maaf. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ya, kalau ada wazan fa'ula kabura, ya, kabura itu maksudnya adalah menjadi sesuatu yang telah besar gitu, ya. Itu ada kata sifat setelahnya, misalkan karuma telah mulia, soluha telah baik, ya. Kalau kabura maka menjadi sangat besar sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, dan orang-orang yang mengatakan Allah mengambil anak itu dilaknat oleh Allah, ya, di ayat At-Taubah 30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, ya, Uzairu ibnullahi, ya, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullahi. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Ya, ini harus dipahami bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang langsung bertemu Nabi, Yahudi yang bertemu Nabi. Karena kalau misalkan kita baca kitab Tauratnya orang Yahudi zaman sekarang, tidak ada keterangan Uzair ini dianggap sebagai anak Allah gitu, ya. Tetapi di kalangan Yahudi di Madinah, ya, mereka beranggapan bahwa Uzair itu putra Allah dari ucapan mereka sesama mereka, ya. Karena Uzair ini adalah salah satu ilmuwan atau ulamanya orang Yahudi yang masih menghafalkan Taurat ketika Taurat itu dibakar oleh di masa sebuah raja, kalau tidak salah Raja Nebukadnezar gitu, ya. Itu dihancurkan Taurat, tetapi Uzair ini masih hafal. Jadi dianggap ini sebagai ulama, kemudian ditinggikan posisinya menjadi anak Allah begitu. Tetapi ini masih dalam ruang lingkup perkataan di antara sesama mereka begitu, ya, tidak dituliskan di dalam kitab-kitab mereka. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan berkata orang-orang Nasara, ya, Al-Masih itu adalah anak Allah, ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah kata-kata yang keluar dari mulut mereka, ya. Demikianlah ucapan yang keluar dari mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, ya, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu, yakni Yahudi generasi sebelumnya dan orang-orang Nasrani generasi sebelumnya. Qatalahumullah, Allah melaknati mereka, ya. Allah melaknati mereka. Qatalahumullah itu juga bisa bermakna Allah memerangi mereka, ya. Qatalahumullah anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling. Ya, ini adalah ancaman yang besar sekali begitu, ya, ancaman yang besar sekali bagi orang-orang yang beranggapan bahwa Allah mengangkat anak, ya, Allah mengangkat anak. Di sini adalah bantahan bahwa Allah tidak mengangkat anak, ya. Jadi Allah tidak mengangkat anak, ya, tidak ada. Allah tidak punya anak dan Allah bukan anak dari seorang orang tua gitu, ya. Di sini juga ayat yang lain, ya. Ada juga pendapat di kaum Quraisy pada zaman itu beranggapan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah, ya, anak-anak perempuan Allah. Ya, waqalu takhadar rahman walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil anak, ya, telah mengangkat anak gitu, ya. Ittakhadha itu sebenarnya mengangkat anak, ya, mengambil anak.
Bukan melahirkan anak, yang lebih tepat dia mengangkat anak, menjadikan sesuatu sebagai anak begitu. Itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Walaupun mereka berkilah ini Allah bukan maksudnya Allah melahirkan anak. Memang bukan. Tetapi perkataan mereka Allah mengangkat anak itu juga salah begitu. Ya, Allah mengangkat anak itu juga salah. Ya, kalau bantahan bahwa Allah melahirkan anak itu di surat Al-Ikhlas. Di sini kita belajar bahwa orang-orang yang beranggapan bahwa Allah mengangkat anak, ya, sesuatu makhluk kemudian diangkat menjadi anak Allah, itu juga salah. Walaupun statusnya bukan dia dilahirkan begitu. Ya, tetap salah di mata Allah, di sisi Allah tetap salah. Subhanahu, ya Allah, Maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Kemudian di surat Maryam, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah, ya, mereka berkata Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman mengangkat anak gitu. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang amat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu gitu ya. Takadu samawati, langit pecah. Yatafattarna minhu, ya, dan bumi terbelah, yatafattar, ya, misalnya kalimatnya sama dengan al-fatir yang terbuka, yang terbelah, ya, bumi terbelah, langit pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, ya, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Ini ada yang kurang ya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Bisa baca. Sepertinya terjemahan ada yang agak kurang. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, ya, karena mereka mendakwahkan bahwa Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Anda'u lirrahmani walada. Oh, ini yang tadi ya, mereka mendakwahkan Allah yang memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengangkat anak atau mengambil anak gitu ya. Jadi hati-hati terhadap ucapan-ucapan selamat terhadap agama lain gitu. Hati-hati. Udah, kita toleransi itu membiarkan mereka dengan perayaan mereka, tetapi kita jangan ikut-ikutan mengucapkan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah ya. Itu nanti akan berbalik lagi masalahnya ke kita. Gitu. Jadi cukup kita toleransi, didiamkan saja, mereka jangan diganggu juga ya, tetapi kita jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat karena ucapan seperti itu ya sangat besar sisinya, masalahnya nanti di sisi Allah begitu ya. Dalam surat Al-Ikhlas ini juga dikatakan bahwa ya, qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang Maha Esa, Allahu samad, Allah tempat bergantung, lam yalid, dia tidak melahirkan, dia tidak beranak. Nah, ini bantahan bahwa yang beranggapan bahwa Allah melahirkan anak. Tadi kita membantah bahwa Allah mengangkat anak. Ya, dua-duanya salah. Ya, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia juga bukan yang dilahirkan. Yulad itu dia dilahirkan. Allah tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu gitu ya, tidak. Ya, Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan dia juga bukan anak. Dia bukan sesuatu yang dilahirkan. Ya, bukan zat yang dilahirkan dari orang sebelumnya, bukan, atau zat sebelumnya, bukan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara baginya. Ya. Kemudian lanjut lagi dari ayat berikutnya, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, ya, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.
Ya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Ya, tetapi iya, bapak-bapak kalian memang melakukan itu. Paham ya? Di ayat ini ya Allah tidak membantah bahwa orang tua mereka melakukan perbuatan itu. Tetapi Allah membantah tuduhan mereka bahwa Allah yang menyuruh mereka melakukan itu. Ya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Ya. Lihat, yang dibantah hanya bagian yang kedua. Bagian pertama bahwa mereka mendapati nenek moyang mereka melakukan itu tidak dibantah oleh Allah. Ya, tetapi nenek moyang mereka tidak mendapatkan hidayah gitu. Jadi kita tidak bisa orang-orang yang zaman sekarang itu berkilah bahwa ya memang ini kebiasaan dari zaman dulu. Ya, tidak bisa karena ya berarti orang-orang zaman dulu tidak mendapatkan hidayah. Ya, kan banyak orang-orang zaman sekarang tuh ya yang ditanya kenapa melakukan ini ya kebiasaan nenek moyang gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus ada hujah ketika di hadapan Allah gitu, ada hujah. Ya, kita belajar ya supaya kita mengetahui yang benar itu bagaimana gitu. Ya. Ataquluna, apakah kalian mengatakan sesuatu alallahi tentang Allah mala ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui gitu ya. Jadi di sini semuanya sebenarnya penerangan dari bagian yang tafsir dari ayat yang keempat dan yang kelima. Karena ini memang besar sekali masalahnya. Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu alada, ya berarti Al-Qur'an ya dan juga Rasulullah itu diturunkan untuk memberikan peringatan atas siksa Allah yang pedih tadi ya di ayat sebelumnya, ayat kedua ya. Kemudian diberikan kekhususan lagi ya. Ini berarti sesuatu yang sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita ada rombongan guru datang ya, selamat datang kepada para guru beserta Bapak Kepala Sekolah. Nah, Kepala Sekolah itu kan guru juga sebenarnya, bagi sini yang paham. Kepala Sekolah itu guru juga sebenarnya. Kepala Sekolah itu ada jam ngajar. Ya, tetapi kita mengkhususkan karena dia adalah posisinya yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini sama. Di sini diberikan hanya sekedar umum. Qayimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Jadi memberikan peringatan atas siksa yang sangat pedih dari sisi Allah. Di sini lalu diberikan kekhususan lagi. Ya, wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu alada, ya, dan memperingatkan orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak gitu. Ya, jadi di sini ada emphasis, ada permasalahan yang penting yang hendak di highlight, hendak di apa ya, highlight, hendak yang diberikan garis tebal di sini. Ya, bahwa perkataan Allah mengambil anak itu sangat besar sekali di sisi Allah, sehingga kita juga jangan main-main dengan mengucapkan selamat Natal casual seperti itu, jangan. Hati-hati karena itu sangat bahaya. Kita lidah kita mudah, tetapi nanti di sisi Allah sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali di sisi Allah. Ya. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka sekali-sekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Kaburat kalimatan, sungguh buruk. Ya, di sini juga bermakna kabiro ya. Itu adalah besar, di sini jadi kaburat berarti sungguh menjadi besar gitu ya. Kaburat kalimatan, kata-kata mereka takhruju yang keluar min afwahihim, dari lisan-lisan mereka. In yaquluna illa kadiba, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Oke. Sebelum saya menyelesaikan pembahasan malam ini, tambahan sedikit tentang apa asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini sebenarnya turun di Makkah, ya, turun di Makkah. Jadi dia surat Makkiyah, ya, turun sebelum hijrah, ya lebih tepatnya itu. Jadi turun sebelum hijrah. Karena ada surat atau ayat yang turun setelah hijrah tapi di Mekah. Seperti contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Turunnya itu di Mekah ya pada saat haji wada.
tetapi itu dianggap ayat madani karena dilakukan atau diturunkan setelah proses hijrah, setelah hijrah. Nah, Al-Kahfi ini turun ketika turun karena ada beberapa pemuka kaum Quraisy yang mereka melihat Rasulullah ini dakwahnya semakin lama semakin besar. Ya, semakin lama semakin besar. Lalu para pendeta Yahudi ini kemudian ingin mencari cara supaya bagaimana Rasulullah ini diberikan suatu bantahan yang telak gitu. Ya, maka mereka mendatangi kaum Yahudi di Madinah. Ya, kenapa bukan Nasrani? Karena Nasrani itu jauh sekali. Kalau dari Mekah itu mereka ingin menjumpai kaum Nasrani itu mereka harus pergi ke daerah Syam ya, yang dikuasai oleh Romawi gitu ya. Jadi yang dekat itu memang ke Madinah ya, di mana mereka menemui pendeta Yahudi lalu dibuat oleh pendeta Yahudi itu coba tanyakan kepada Muhammad ya tentang sekelompok pemuda yang lari dari kampungnya ya. Umum gitu aja gitu. Umum begitu saja. Ya, ini maksudnya nanti adalah sebagai ashabul kahfi. Ya, jadi para pendeta Yahudi ini mau ngetes ya karena sekelompok pemuda yang lari dari kampung itu siapa? Banyak sekali pemuda yang lari dari kampung, tetapi maunya kelompok pendeta Yahudi ini adalah jika memang dia nabi, maka dia mengerti siapa yang dimaksud. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi dibuat suatu pertanyaan yang sangat global sekali. Ya, saking globalnya, kaum Quraisy yang nanya juga bingung. Ya. Kaum Quraisy yang nanya juga bingung. Maksudnya apa sekelompok pemuda yang lari dari kampungnya? Ya udah tanya aja gitu. Nanti kalau dia nabi pasti dia bisa menjawab. Lalu seorang laki-laki yang pergi menjelajah timur dan barat. Ini maksudnya adalah Dzulqarnain. Ini bagian-bagian akhir ya, cerita-cerita akhir di surat Al-Kahfi. Dan ini juga sangat umum sekali ya. Jadi yang pertama ditanyakan tentang sekelompok pemuda yang lari dari kampungnya. Lalu ditanyakan tentang seorang laki-laki yang pergi menjelajah timur dan barat. Ini juga sangat umum sekali, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau kita ngomong laki-laki yang menjelajah timur dan barat itu banyak sekali. Ya, tetapi maunya pendeta Yahudi ini adalah kalau memang dia nabi, ini ngerti pasti yang dimaksud adalah Dzulqarnain begitu. Ya, jadi yang bertanya pun jadi bingung ketika ditanya, tapi sama para pendeta Yahudi udah tanya aja gitu. Lalu yang ketiga, tanyakan juga tentang ruh, ya tentang ruh, ya. Nah kemudian setelah itu ditanyakan kepada Nabi, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, nanti saya jawab besok, gitu. Kalau tidak salah besok. Kemudian kenyataannya adalah setelah berhari-hari, ya. Nah itu dijawab besok karena memang kebiasaan dari Rasulullah adalah ketika ada pertanyaan dari kaum Quraisy, biasanya akan turun wahyu besoknya, begitu. Jadi bukannya Nabi itu dia sok tahu gitu bahwa memang akan turun besok. Tapi kebiasaannya selama ini adalah seperti itu. Nah, ternyata setelah berhari-hari tidak turun wahyu, ya. Kemudian setelah beberapa minggu, ya, barulah turun wahyu, ya. Dan di tengah-tengah ayat Al-Kahfi itu ada peringatan bahwa jangan mengatakan akan kamu lakukan besok hari ya, ada di ayat ke-23 wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan janganlah kamu mengatakan sesungguhnya aku akan melakukan itu besok hari, jangan seperti itu. Nah, kebiasaan kita sebagai muslim juga jika kita menjanjikan sesuatu kita katakan insya Allah, tetapi disertai keinginan yang kuat untuk melakukan gitu ya, untuk melakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali atas izin Allah ya, maka ini adalah kemudian menjadi syariat bagi kita ketika kita menjanjikan sesuatu maka kita katakan insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa ya. Nanti kita akan jelaskan di ayat ke-24 ya. Ya, wakul asa, dan katakanlah asa, aku berharap ayah diani Rabbi, Allah memberikanku petunjuk li aqraba min hadza rasyada, ya, yang kemudian mendekatkan kepada jalan yang lurus gitu ya, di ayat ke-24 nanti ya, kita akan bahas nanti. Oke, itu kira-kira untuk asbabun nuzulnya ya surat Al-Kahfi ini. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk lebih detail tentang surat Al-Kahfi ini.
Ya, bagi ibu-ibu yang tidak sabar untuk mengetahui kandungan isi Al-Kahfi ini, kandungan Al-Kahfi, maka bisa segera masuk ke kajiannya Ustadz Firanda atau Ustadz Rahimul Bahrain, atau juga bisa membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, Tafsir Surat Al-Kahfi. Saya juga banyak mengambil faedah dari kitab ini. Atau juga bisa mengambil dari, kalau tafsir Ibnu Katsir saya tidak menyarankan, apalagi yang terjemahan saya tidak menyarankan karena kadang-kadang agak membingungkan ya tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau mungkin tafsir yang lebih singkat seperti As-Sa'di atau tafsir Al-Muyassar. Oke. Semoga bisa jelas untuk PowerPoint kali ini. Akan saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh gitu ya. Saya